Jadi untuk solar panel saya belum on kan ya, jadi baru baterai ya. Jadi di sini sudah ada gambar aki ya, dan tanda panah dan gambar bohlam. Oke, kita langsung on kan solar panelnya. Nanti di sini akan muncul gambar solar panel dan tanda panah ke aki, berarti dia sedang mencharging. Simak terus sobat-sobat. Ya, sudah saya on kan ya solar panel ya. Jadi sudah ada gambar aki ya, gambar aki dan gambar solar panel di display SCC-nya. Jadi seperti ini, ada solar panel, tanda panah, aki. Berarti sekarang sedang mencas untuk baterai litiumnya ya. Jadi seperti jumpa lagi channel Hari PLTS. Ya, sobat-sobat, salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat semua. Jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi, yaitu bagaimana cara setting solar charge control atau PWM yang berwarna hijau ini ya. Jadi untuk solar charge warna hijau, dan ada yang biru juga, yang umum banyak orang pakai yang biru ya. Nah, jadi bagaimana fungsi yang hijau, apakah sama atau beda? Ya, sobat-sobat, simak terus. Jadi solar charge control atau SCC yang warna hijau ini ya, yaitu untuk baterai litium. Jadi untuk pemakaian baterai litium atau charging baterai litium. Jadi sudah saya siapkan ya baterai litiumnya ya, yaitu dengan ke atas 3 baris dan ke kirinya 6 baris, atau disebut juga 3S 6P. Jadi 3 seri 6 paralel. Oke, simak terus bagaimana cara setting untuk baterai litium supaya mendapat hasil yang maksimal. Kita akan bahas hari ini. Ya, lanjut terus sobat-sobat. Jadi seperti di depan ya, sesuai dengan buku petunjuk atau cara pemakaiannya, yaitu SCC atau solar charge control yang berwarna hijau. Jadi gambarnya seperti ini sobat-sobat, dan dia punya LCD displaynya ya. LCD displaynya seperti di atas ya. Ini main display, yaitu kapasitas aki ya, tertera 13,2 volt, dan float voltage yaitu 13,7. Jadi floatnya bisa di setting juga ya, untuk cut off-nya sesuai kita inginkan berapa, dan sesuai baterai yang kita pakai, jenisnya jenis aki kering atau baterai litium atau baterai lainnya. Dan di bawahnya ada tulisan B1 ya. Nah, ini artinya ada tipe baterai, jenis baterai apa yang kita pakai. Bisa kita setting B1, B2, dan B3. Nanti kita akan jelaskan di berikutnya. Dan ada lagi satu lagi ya, yaitu discharge reconnect. Nah, jadinya di sini 12,6 volt. Jadi discharge reconnect, jadi dia akan terputus dan connect kembali ya, discharge-nya, yaitu 12,6. Dan yang di bawah ini ya, cara setting, yaitu 24 hour, ada gambar bohlamnya ya, atau lampu. Jadi bebannya ini kita bisa setting untuk berapa jam, 24 jam, 12 jam, 6 jam, atau 1 jam, atau berapa yang kita inginkan. Nah, di sini ada satu lagi ya, 10,7 volt, discharge stop. Nah, jadi beban akan terputus jika aki atau baterai mencapai 10,7. Nah, di sini cut off-nya juga ya, batas bawah cut off. Jadi untuk kita setting bisa di berapa, angka berapa voltage yang kita akan cut off atau kita putus listriknya, sehingga aki atau baterai bisa bertahan lama ya, tidak terkuras habis. Bisa kita setting di 11,5 atau 12 volt sesuai yang kita inginkan. Ya, sobat, simak terus, kita lanjut ke manual berikutnya. Ya, di sini ya sobat-sobat ya,
Jadi di sini ada manualnya, ada petunjuk yaitu 24 load output 24 hour atau 24 jam. Bisa setting 1, 2 atau 23 jam atau 12 jam seperti yang tadi ya. Di sini juga ada troubleshoot, yaitu jika charge icon not on when sunny. Jadi seperti ini solusinya ada juga. Oke, kita lanjut ke technical parameternya ya. Nah, di sini perlu diperhatikan sobat-sobat. Jadi yang ini yang SCC 10 ampere, ada 20 ampere, ada 30 ampere. Nah, baterai voltage-nya antara 12 dan 24 volt. Jadi maksimal solar input 12 volt baterai. The highest tertingginya 23 volt. 24 volt baterai. Tertingginya 46 volt. Nah, jadi harus mengikuti spesifikasi di sini sobat-sobat. Jika melewati batas maksimal maka SCC akan rusak. Oke, di bawahnya lagi ada baterai tipe ya. Tipe baterai yaitu B1 lead acid baterai. Atau bisa dipakai 12 volt atau di seri 24 volt. Jadi dia akan otomatis mendeteksi. Jika kita seri 24 volt di SCC akan terbaca otomatis auto deteksi jadinya. Dan B1 ini seperti aki kering ya, atau aki basah, atau aki mobil, aki motor bisa juga kita bisa pakai untuk SCC ini. Dan B2 ya. Nah, B2 ini lithium ion baterai atau lithium baterai, yaitu ada 3 string ya, atau 3,7 volt sama dengan 11,1 volt. Nah, B3 lithium iron phosphate baterai 4 string 3,2 12,8 volt. Ya, jadi ya, yang sekarang saya akan tes B2 ya, lithium ion baterai atau lithium baterai 3 seri 3,7. Jadi batas minimalnya 11,1. Oke, di sini ada petunjuk juga ya untuk baterai B1, B2, B3. Jadi batas atas B1, baterai B1 14,4, batas lithium atau baterai lithium B2 12,6 dan B3 14,6. Dan discharge-nya ya, di start stop-nya ya 10,7 volt B1, 9 volt B2 dan 10 volt B3. Ini kita bisa setting ya. Jadi sampai auto cut off-nya di batas bawah kita mau berapa? Bisa 11 volt atau 11,5. Dan di bawahnya discharge reconnect ya. Jadi B1-nya 12,6, B2 10,5, B3 12 volt. Nah, ini bisa kita setting juga di ya. Jadi langsung kita akan pasang ya SCC solar charge control ini dengan baterai lithium, yaitu seperti ini sobat-sobat. Kita langsung setting sesuai dengan spesifikasi cara menyetingnya tadi. Ya, jadi pastikan ya pasang SCC ini harus baterai dulu ya, atau aki dulu ya. Ada gambar akinya di sini dan ada kutub negatif dan positif. Jadi jangan sampai terbalik pemasangannya. Kalau terbalik bisa merusak SCC ini. Ya, langsung kita pasang untuk negatifnya ya. Negatif langsung kita colok dan kita kencangkan. Ya, dan positifnya ya. Positif kita colok dan kita langsung kencangkan. Jadi pastikan ya memasang SCC aki atau baterai terlebih dahulu ya. Jangan solar cell atau solar panel dahulu, karena bisa merusak SCC. Karena kalau solar panel dulu tidak ada beban atau casnya. Jadi kalau aki langsung dipasang terlebih dahulu dan baru solar panel, jadi ada beban untuk mencasnya. Ya, langsung kita hidupkan ya. Dia punya powernya ya untuk lithium baterainya. Oke, sudah terbaca ya. Yaitu di angka 12,3. Jadi seperti ini sobat-sobat. 12,3 ya, sudah terlihat. Kita lanjut pasang ya untuk solar panel, kabel solar panel. Jadi solar panelnya saya memakai, contohnya saja ini memakai adaptor ya, yang kita bisa setting ya sampai 20 volt atau 21 volt atau 24 volt. Jadi kita bisa naikkan tegangannya untuk simulasinya. Ya, langsung kita pasang ya solar panelnya sobat-sobat.
Pastikan kabel juga jangan terbalik ya, antara positif dan negatifnya. Jadi seperti ini. Karena kalau terbalik bisa merusak SCC-nya. Ya, positifnya kita kencangkan ya. Dan negatif kita kencangkan juga. Sudah terpasang ya kabel solar panelnya dan kabel akinya, sobat-sobat. Ya, jadi untuk solar panel saya belum on kan ya, jadi baru baterai ya. Jadi di sini sudah ada gambar aki ya, dan tanda panah dan gambar bohlam. Oke, kita langsung on kan solar panelnya. Nanti di sini akan muncul gambar solar panel dan tanda panah ke aki, berarti dia sedang mencharging. Simak terus sobat-sobat. Ya, sudah saya on kan ya solar panel ya. Jadi sudah ada gambar aki ya, gambar aki dan gambar solar panel di display SCC-nya. Jadi seperti ini, ada solar panel tanda panah aki. Berarti sekarang sedang mencas untuk baterai litiumnya ya. Jadi seperti ini displaynya, sudah dipasang baterai dan solar panel. Ya, bagaimana cara settingnya? Jadi kita akan jelaskan cara settingnya sekarang sobat-sobat. Oke, sebelum kita mulai cara setting, jadi saya akan pasang beban lampu ya, lampu DC. Jadi yang biasa bermain sistem DC 12 volt bisa langsung kita masukkan ke soket beban, yaitu ada plus minusnya juga sobat-sobat, jadi jangan sampai terbalik. Oke, langsung kita pasang ya untuk beban lampu. Ya, jadi beban lampu sudah terpasang ya, yaitu lampu DC 12 volt. Jadi di sini ada gambar lampu ya, sobat. Jadi gambar lampu ini, dan di sini ada switchnya untuk mematikan. Ya, jadi kalau kita pencet dia mati dan gambar lampu atau bohlamnya hilang. Kita pencet lagi dia akan hidup. Ya, oke. Sekarang saya matikan dulu dan kita akan setting sesuai yang tadi ya. Untuk cara settingnya sesuai spesifikasi di buku manual. Ya, sobat. Jadi cara settingnya seperti ini ya. Sesuai buku manual ya untuk baterai lithium. Yaitu sekarang di display 12,3 volt, yaitu artinya ya baterai atau lithium yang sekarang kapasitasnya 12,3 ya. Nah, ini sama dengan display yang saya punya di baterai ya, 12,3 ya. Jadi di sini ya 12,3. Jadi kapasitas sekarang baterainya 12,3. Oke, kita lanjut settingannya ya. Kita sekali pencet yang sebelah kiri ya. Jadi kita tekan sekali tombol sebelah kiri 12,2 ya. Nah, ini bisa kita naikkan ya ke kanan dan ke kiri. Jadi sebelum kita pencet ke kanan dan ke kiri, yaitu kita pencet sekali ya sobat-sobat ya. Nah, ini seperti ini pertama kita pencet sekali dan kita tahan beberapa detik. Nah, dia akan berkedap-kedip. Setelah kedap-kedip baru kita setting ya. Jadi sesuai tadi batas atas settingnya ya. Dia memakai baterai lithium 12,6. Oke, kita lanjutkan. Kita tahan, dia kedap-kedip. Ya, langsung kita tambah. Jadi 12,6 ya. Batas charge-nya. Ya, jadi float charge-nya 12,6 sudah tersimpan ya. Jadi kita setting dan kita diamkan, dia otomatis langsung tersave atau simpan ke record. Oke, kita pencet sekali lagi ya. Nah, ini batas reconnect-nya ya, batas bawah cut off ya. Jadi batas bawahnya kita bisa setting kita tahan dulu beberapa detik. Nah, sudah berkedap-kedip baru kita naikkan. Nah, ini bisa kita setting di angka 11 volt untuk lithium. Ya, seperti ini ya. Jadi angka 11 volt sudah kita diamkan, dia langsung otomatis tersimpan. Ya, ini sudah tersimpan ya. Nah, di sini ya batas untuk beban ini. Jadi 9 volt. Maksudnya di sini 9 volt jika kita memakai beban di DC sini, dia akan cut off di angka 9 volt tadi. Ya, kita pencet lagi ya. Nah, ini jadi kita ini bisa setting lagi dengan menahan beberapa detik. Nah, kedap-kedip kita naikkan. Jadi kita setting di batas
di angka 10 atau di angka 11 volt ya untuk lithium ya. Ya, kita taikan terus. Jadi dia maksimal 10 volt, jadi kita untuk lithium maksimal 10 volt sobat. Jadi kita kasih di batas 10 volt, dia maksimal 10 volt. Kembali lagi ke angka 8 jika sudah 10. Oke, ini sebagai contoh sobat-sobat. Aduh, balik lagi. Nah, ini tahan beberapa detik ya, kita naikkan ya. Ya, 10 volt ya. Jadi seperti ini sobat-sobat. Ya, jadi di sini ada fasilitas untuk USB ya, atau charging HP atau power bank bisa langsung diambil. Dan kita pastikan outputnya 5 volt dengan cara mencoba mengecek dengan USB voltase ya, yaitu charger detector. Kita akan lihat sobat-sobat di sini apakah sesuai dengan voltasenya. Ya, jadi menunjukkan 4,93 ya. Jadi sudah sesuai untuk 4,93 untuk cas HP atau untuk cas power bank. Ya, sobat, jadi sudah mulai tercas ya. Baterai lithiumnya yang awalnya 12,3 sekarang 12,4. Jadi baterai sudah mulai tercharging, sudah menambah. Ya, jadi cara setting untuk solar charge control yang warna hijau untuk baterai lithium sampai di sini sobat-sobat. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu.